Pasukan baju putih bercahaya turun ke Palestina. Tentara Israel bingung ditembak tak mempan. Tak punya tentara, sebenarnya Palestina bukan lawan yang sepadan bagi Israel. Tetapi anehnya sejak lama Israel belum mampu menaklukkan negeri para nabi tersebut. Hingga saat ini Israel masih membombardir sejumlah tempat di jalur Gaza, Palestina. Ribuan rudal sudah ditembakkan, tapi hanya sedikit yang mengenai sasaran. Ternyata selama ini banyak kisah yang di luar nalar terjadi di peperangan Palestina dengan Zionis Israel. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Bahkan, para tentara Israel pun mengakui mengalami ada yang ganjil dan tidak masuk akal saat berperang. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dan Brigade Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza, membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dan pendudukan Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah yang hadir tanpa mereka sadari. Berikut 10 kisah keganjilan dan keajaiban. Pertama, pasukan berseragam putih di Gaza. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba. Tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir, lalu secepat kilat mereka menghilang. Dan bukannya menyamar dengan pakaian yang loreng atau gelap. Pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan. Mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Sekuat apapun pasukan Izzuddin, jika mereka tertembak, mereka akan terluka, berdarah, roboh, dan gugur sebagai syuhada. Tetapi pasukan berjubah putih ini mereka seakan tidak bisa dibunuh. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong. Apakah mereka hanya hologram, sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh? Tapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Maka setengah berbisik mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam, tetapi mereka harus percaya pasukan Izzuddin memakai pakaian hitam dan kemampuannya tidak sehebat itu. Suatu hari, rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Haram, didatangi sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi sebagaimana ditulis situs Filistin Al-Aan, lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Namun tentara Israel malah marah-marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, lelaki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." So, tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam-hitam. Jadi ada pasukan lain yang berseragam putih, yang berhasil memukul mundur tentara Israel. Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaha Al-Qassami. Awalnya sebuah ambulan diberhentikan sekelompok pasukan Israel. Si sopir lantas ditanya apakah ia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir malang itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma supir ambulan." Tetapi tentara Israel itu tidak percaya. Pasukan berpakaian putih-putih di belakangmu tadi siapa? Dari kelompok mana? Tentu saja si sopir tidak percaya, ia pun kebingungan, karena ia tidak melihat seorang pun di belakang. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" Begitulah tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut kepada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang." Begitulah jawabnya. Kedua, terdengar suara misterius bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah karamah mujahidin. Bahkan, hal ini pernah disebutkan khotib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nashirat Gaza, serta pernah didatangkan TV channel Al-Quds.
Sang khatib bercerita seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Akhirnya sang pejuang memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh sangat banyak. Sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara "Utsbut, sahabat Allah", yang maknanya kurang lebih, tetaplah di tempatmu, maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu didengarnya berulang-ulang sebanyak 3 kali. Akhirnya, sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi, dan ketika tank melewati ranjau yang telah ia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdaru Israel meninggal seketika, sebagian dari mereka diangkut helikopter. Ketiga, kesaksian tentara Israel. Cerita mengenai pasukan berseragam putih tak hanya diungkap para mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa orang tentara Israel pun mengatakan hal serupa. Keempat, sudah meledak, ranjau tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu. Bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Al-Mahrohah. Ketika itu para mujahidin sedang memasang ranjau, saat mengulur kabel tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Bom pun langsung jatuh ke lokasi. Untungnya semua mujahidin di lokasi itu selamat, namun kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Tiba-tiba saat fajar terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam. Padahal ranjau dalam kondisi tidak berfungsi karena kabel-kabel belum disambung. Kelima, keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahidin Palestina menuturkan kisah aneh saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais. Ia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah tersebut. Sejumlah mujahidin lainnya juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan. Begitu merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyian. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian bom-bom Israel datang menghujam wilayah itu. Tetapi para mujahidin selamat karena sudah berlindung di tempat persembunyian.